Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, kita berjumpa kembali dalam kajian singkat tentang hadis-hadis berkenaan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Pada hari ini akan saya kutipkan satu hadis yang diabadikan dalam kitab Zabdatul Wa'idin yang dituangkan dalam satu naskah kitab Zuratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Lau ta'lamu ummati, sekiranya umatku mengetahui ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Ma fi Ramadan. La tamannau, senantiasa sungguh mereka akan ngarep-ngarep, akan berharap antakuna sanata kullaha Ramadan, berharap bahwasanya satu tahun itu semuanya menjadi bulan Ramadan, mulai dari bulan Syawal sampai Ramadan itu Ramadan semua. Kenapa disabdakan demikian? Karena li'annal hasanata fihi mujtama'atun, karena kebaikan di dalamnya itu dikumpulkan. Wa ta'atu makbulatun, dan ketaatan, semua ketaatan diterima. Jadi kita melakukan satu ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah, itu akan dinilai sebagai ketaatan yang diterima dan menjadi pahala, yang itu bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil kiamah. Ketaatan diterima, orang menolong orang yang lemah, orang memberikan makan orang yang lapar, orang memberikan senyuman, orang bekerja bagi ibu-ibu, orang memasak. Ketika diniatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi pahala. Seorang ibu menjaga anaknya, mendidik anaknya, merawat anaknya, itu karena dalam rangka ketaatan, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka itu akan dicatat sebagai pahala yang luar biasa besar. Wa ta'atu makbulatun. Jangan dikira ibu sekalian, ketika Anda di rumah, Anda memasak, Anda menyediakan makanan, itu bukan ibadah. Itu bahkan bisa jadi lebih baik, lebih besar daripada pahala membaca Al-Quran, pahala sholat tarawih. Ya, begitu juga bapak-bapak, beribadahnya itu bukan hanya membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran. Meskipun juga membaca Al-Quran ini adalah juga akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi ketika pada jam kerja, ya harus kerja. Niatkan ketika kerja itu ibadah, sebagai ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah itu akan menjadi satu nilai ibadah yang memiliki makna yang luar biasa. Karena ketika orang itu bekerja, dia adalah ibadah untuk menjaga amanah Allah, yaitu anak dan istri yang diserahkan kepada bapak sekalian. Wa da'watu mustajabatun, dan seluruh doa-doa itu dikabulkan, mustajabah. Kemuliaan bulan Ramadan itu adalah salah satunya adalah doa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mustajabah, dikabulkan. Kaum muslimin rahimakumullah, cuman kita sering tidak tahu bentuk terkabulnya doa kita itu kapan. Maka bagi kita sebagai hamba yang lemah, kita hanya bisa meminta. Persoalan dikabulkannya kapan itu adalah
menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita minta. Maka dalam penjelasan yang sebuah penjelasan ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya salah satu istijabahnya sebuah doa kita itu setidaknya ada tiga bentuk. Pertama, bisa diijabahi langsung, kita minta Allah langsung menjawabnya. Yang kedua, ditunda itu bisa jadi nanti doa kita itu langsung diberikan ke kita tapi di waktu yang berbeda, ya, atau tidak diberikan ke kita tapi diberikan kepada anak kita atau diberikan kepada cucu kita. Nah, dan yang ketiga itu adalah doanya diijabahi atau dikabulkan ketika nanti di akhirat. Nah, Allah Maha Tahu kan, Allah Maha Sayang, Allah Maha Mengetahui. Dialah yang akan menempatkan kapan doa-doa kita itu akan dikabulkan. Nah, yang penting kita sebagai hamba yang taat kepadanya jangan sampai bosan untuk meminta kepadanya. Banyak-banyaklah meminta karena Allah akan mengabulkan apapun yang dipinta oleh hambanya. Yang lainnya, kemuliaan Ramadan, wadzunub maghfurah, dosa-dosa diampuni. Kaum muslimin muslimat, kita sebagai umat manusia yakin memiliki banyak dosa, baik dosa yang tidak disengaja, yang sengaja saja banyak, apalagi yang tidak disengaja. Nah, jadi dzunub maghfurah ini adalah dosa-dosa yang terutama yang tidak disengaja dan itu terkait dengan hak Allah. Orang misalkan lupa mengerjakan sholat, lupa bermaksiat, kita lakukan tanpa sengaja, maka Allah akan ampuni dosanya itu. Kecuali kalau dosa-dosa terkait dengan hak anak Adam, hak anak manusia, atau terkait dengan makhluk yang lain seperti hutang. Nah, ini harus selesaikan dulu bersama pihak terkait, baru kemudian beristighfar, menamun kepada Allah. Nah, maka wadzunub maghfurah, dosa-dosanya diampuni. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga itu merindukan kepada mereka orang-orang yang bisa memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan. Orang bisa berpuasa, menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, orang membaca Al-Quran, orang beribadah, orang tetap bekerja, beribadah, orang memasak, niat ibadah, menjaga anak karena ibadah, ya, merawat keluarga, biniatil ibadah. Surga rindu kepada orang-orang yang seperti itu. Itulah kenapa dalam hadis tadi disebutkan, seandainya seluruh bulan yang 12 bulan itu Ramadan, maka keistimewaan itu ada di dalam bulan tersebut. Seluruh dosa diampuni, doa-doa diijabahi, ketaatan diterima, kebaikan itu dikumpulkan. Ini salah satu kemuliaan atau berapa kemuliaan bulan Ramadan yang menjadikan jika kita sebagai muslim yang tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, niscaya kita akan berharap seluruhnya adalah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuknya. Ingat, ibadah tidak hanya sholat tarawih, tidak hanya baca Al-Quran. Orang belajar itu juga adalah ibadah. Orang bekerja itu ibadah. Orang mendidik anak itu ibadah. Orang mengajar itu ibadah. Selama itu mengandung nilai kebaikan dan kita niatkan ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.